Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Della Spritada Uwango dengan NIM 1314218 dari jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini akan menjelaskan tentang menganalisis substansi manajemen pendidikan. Topik pertama yaitu peranan guru dalam administrasi dan manajemen pendidikan. Dharma Surya tahun 2002 mengemukakan bahwa dalam lingkup administrasi sekolah, perencanaan guru sangat penting dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Kedua, substansi manajemen pendidikan. Pertama, manajemen kurikulum. Menurut tim dosen UPI tahun 2011, manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Kemudian ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik diterima di sekolah hingga peserta didik lulus dari sekolah. Tujuan umum manajemen peserta didik berbasis sekolah adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menjunjung proses belajar mengajar di sekolah secara efektif dan efisien. Lanjut, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Adanya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mempermudah pengelolaan aktivitas kepegawaian di sekolah. Tujuan utama dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memelihara kehidupan kerja para karyawan dari waktu mereka masuk ke organisasi hingga keluar organisasi dan memastikan terjalannya kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen sarana dan prasarana. Kegiatan proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa ditunjang dengan adanya fasilitas belajar yang memadai di sekolah. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu diatur agar layak digunakan dalam menjunjung proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tahap pengadaan hingga penghapusan sarana dan prasarana di sekolah. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan mengatur anggaran sekolah secara efektif dan efisien sekaligus transparan berkaitan dengan sumber dana diperoleh, alokasi anggaran untuk kegiatan sekolah, dan laporan tentang penggunaan anggaran sekolah. Tujuan manajemen keuangan pada intinya untuk menjamin agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, memelihara barang-barang aset milik lembaga pendidikan, dan menjaga agar pengelolaan keuangan tersebut dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan untuk memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan sekolah ataupun pembelajaran, dan apabila layanan khusus dikelola dengan baik maka akan menghasilkan yang baik pula. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.